Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah Lisa, pesugihan pengantin Gagar Mayang. Hari itu, selang 1 hari dari malam sosok Jono datang ke kosku, atau tepatnya masuk hari ke-7 kematian Jono, aku berniat menemui Pak Raihan. Kebetulan badanku yang bisa dibilang sudah 90% fit, bisa berkompromi dengan rasa penasaranku yang hampir membuncah. Langkah semangat dan penuh harap sedari kos, sedikit berujung kecewa, ketika sesampainya di tempat kerjaku, Pak Raihan belum datang. Dengan Roman mulai diselimuti gelisah, aku menunggu di tempat biasa nongkrong bersama Jono, bawah tangga penghubung tentunya. Senyap ku rasa, hawa di sekitaran tempat yang biasa hangat, dengan kepulan asap rokok dan candaanku bersama Jono. Sedangkan, Hen, salah satu teman satu tim di OB, tak bisa begitu lepas bergaul dengan kami, mungkin karena dia sudah menikah, dan sudah dikaruniai seorang bidadari, membuatnya sedikit membatasi pergaulannya. Siang itu, mataku melihat Hen begitu lesu, entah capek atau ada alasan lain, tapi yang jelas, guratan-guratan layaknya orang kecewa, begitu kentara di wajahnya. "Kenapa Mas Hen? Kok kayak gak semangat gitu?" sapaku saat ia menghampiriku dan duduk di kursi yang biasa Jono pakai. "Katanya kamu mau resign dari sini, Yok," ucap Hen balik bertanya. Sejenak aku terdiam, mengingat kembali pesan dari sosok Jono. "Iya mas, ibuku di kampung minta aku pulang membantunya bertani," jawabku memberi alasan bohong. "Apa bukan karena Neng Lisa dan meninggalnya Jono?" Terhenyak tubuhku sesaat mendengar penuturan Hen. "Maksudmu mas?" tanyaku penasaran. Hen sebentar menarik nafas panjang, sebelum menjawab rasa ingin tahuku akan maksud dari ucapannya. "Sebenarnya, semua pekerja di sini, khususnya yang sudah lama dan bukan terapis, tahu jika terang Hen terputus." Bibirnya seperti ragu untuk meneruskan ucapannya, wajahnya menunjukkan rasa takut, tapi entah karena apa. "Kenapa mas? Jika apa mas?" kejarku dengan dada berdebar penuh harap. "Maaf Yok, aku mau nerusin kerjaanku dulu. Kayaknya dah mulai banyak tamu," pamitnya yang tak merespon lagi rasa penasaranku. "Tapi memang benar kamu, Yok. Di sini gak cocok dan bukan tempatnya untuk orang yang masih lajang bekerja," ucapnya sebelum berlalu dari hadapanku. Rasa penasaranku semakin tak terarah mendengar kalimat ucapan Hen, yang kurasa ada makna tersembunyi di baliknya. Sekitar 10 menit, setelah kepergian Hen, orang yang aku tunggu dan kuharap bisa menjawab rasa penasaranku, datang. "Loh, sudah sehat kamu?" sapa Pak Raihan ramah, yang melihatku berdiri menyambutnya. "Sudah Pak, tapi maaf, saya kesini bukan untuk bekerja, melainkan saya ada perlu sama Bapak," jawabku pelan. Pak Raihan mengerutkan keningnya sebentar, matanya menatapku lekat, seperti ingin tahu lebih dulu tujuanku, sebelum aku sendiri yang mengatakan. "Perlu apa, Yok?" Akhirnya pertanyaan yang sudah kuduga, meluncur juga dari bibirnya. "Maaf Pak sebelumnya, saya meyakini Bapak tahu sesuatu yang ada kaitannya dengan kematian Neng Lisa dan Jono." Sebuah pertanyaan tanpa basa-basi, tiba-tiba saja lancar meluncur dari mulutku. Pak Raihan terkesiap mendengar serangkaian ucapanku, wajahnya seketika berubah menyengit, menunjukkan ketidaksukaannya padaku. "Kamu ini ngomong apa? Sudah jelas Neng Lisa meninggal karena penyakit livernya. Sedang Jono meninggal karena kecelakaan. Kok kamu malah menanyakan dan menuduh saya tahu sesuatu? Aneh kamu ini Yok," bantah Pak Raihan tanpa menatap ke arahku. "Maaf Pak, maaf sekali, tapi saya merasa ada yang ganjal dari semua kejadian ini. Seperti ucapan Bapak saat di tempat kecelakaan Jono, siapa yang Bapak maksud dia? Dan kenapa saya tak boleh menatapnya lama-lama?" Sahutku sedikit menggebu. "Dan satu lagi, mungkin Bapak masih ingat, ketika Bapak menenangkan ketakutanku untuk bersyukur karena bukan aku. Pasti di balik ucapan Bapak, ada sesuatu yang Bapak ketahui." Kembali ku berondong Pak Raihan dengan mulai emosi. Pak Raihan terdiam, menunduk, dengan mata menatap keramik lantai bawah, seperti tengah mencerna ucapan-ucapanku. "Sudahlah, Yok, kalau kamu ingin berhenti dari tempat ini, gak apa-apa, itu lebih bagus," jawabnya pelan, seperti tak mau menjawab rasa penasaranku. "Memang saya sudah memutuskan untuk berhenti Pak, tapi bagaimana bisa saya tenang jika banyak pikiran yang ganjil terus menghantuiku. Apalagi, arwah Jono masih mendatangiku," ungkapku yang kali ini dengan suara lirih. "Maksudmu?"
Kali ini kulihat wajah Pak Raihan begitu serius mendengar penuturanku barusan. Iya Pak, kenapa saya datang kemari mencari Bapak? Itu karena arwah Jono, terangku yang membuat Pak Raihan tertegun. Maaf Yok, saya masih banyak kerjaan. Bos juga mau datang hari ini. Jadi saya tinggal dulu, ujar Pak Raihan yang kutahu sebuah alasan. Tapi aku sendiri tak bisa mencegah, ketika kakinya mengayun, meninggalkanku yang masih berdiri mematung penuh rasa kecewa. Aku yang sudah berpikir tak ada harapan akan terjawabnya rasa penasaranku, hanya bisa melangkah gontai, meninggalkan tempat yang selama sebulanan pernah menjadi rumah keduaku. Sampai malam menjelang, pikiranku masih diliputi tanda tanya dan kecewa. Harapan yang sudah kuanggap sia-sia, serta rasa takut yang masih selalu menyergapku, membulatkan tekadku untuk kembali ke kampung halamanku, di Kabupaten Perbatasan Jawa Tengah Yogyakarta. Rasa takut kembali menghampiri, manakala suara ketukan pintu mengejutkanku di malam yang sudah larut. Aku sudah membayangkan jika ketukan itu pasti dari sosok arwah Jono, tapi kali ini aku salah. Ketukan yang kembali terdengar, kemudian dibarengi suara seseorang mengucap salam, membuat rasa takutku berganti heran. Pasalnya suara itu sangat aku hafal. Pak Raihan, sapaku setelah kubuka pintu dan melihat sosok Pak Raihan berdiri di luar pintu. Silahkan masuk Pak, ucapku mempersilahkan. Gak usah Yok, saya kesini mau mengajakmu. Jawaban Pak Raihan membuatku mengerutkan kening. Mengajak saya, kemana Pak? Tanya heran. Ke suatu tempat yang bisa membuatmu mengerti semuanya, jawabnya, kembali membuatku bingung. Ayo Yok, sekarang. Kali ini suaranya tegas, mungkin karena Pak Raihan melihatku yang malah melamun ragu. Tanpa mendengar kedua kalinya, aku segera menyambar jaket dan mengunci pintu kos serta mengekor di belakang Pak Raihan. Satu hal yang sudah kuduga sejak awal mengikutinya, bahwa tempat yang kami tuju adalah gedung lantai 3 tempatku beberapa hari kemarin bekerja. Kita lewat belakang Yok, ajak Pak Raihan yang hanya kuiyakan sembari terus mengikutinya. Tak sulit bagi Pak Raihan, untuk masuk ke dalam gedung yang sudah seperti rumahnya sendiri. Sebab, ia sudah puluhan tahun di tempat itu. Jantungku mulai berdebar-debar setelah kakiku masuk lewat pintu kecil, yang hanya bisa dilalui satu tubuh tanpa bisa bersimpangan. Halaman belakang lantai dasar yang baru pertama aku masuki, terlihat indah dengan didesain mirip sebuah taman dengan karikatur khas Tionghoa. Tapi, ketika melangkah lebih masuk, ke separuh halaman yang beratapkan genteng, suasana seram sangat terasa. Hawa lembab dan singup kental menyelimuti, ditambah penerangan redup remang, sangat kontras dengan halaman sebelahnya yang terang walau beratapkan langit. Tempat apa ini Pak? Tanyaku pada Pak Raihan yang tengah mengamati sebuah peti kayu terbungkus kain putih berenda, menggambar bunga-bunga mawar sebesar kepalan tangan orang. Dewasa, ini adalah jasad Neng Lisa, sekali lagi nama samaran, jawab Pak Raihan, seketika membuatku tercekat. Maksud Bapak? Tanyaku bingung dibarengi rasa takut. Kamu pasti bingung, jawabnya singkat. Pak Raihan kemudian mendekati peti mengkilap, yang kutebak dari kayu pilihan dan mahal tentunya. Perlahan kuamati Pak Raihan tengah menyibak kain tilam putih, yang menutupi bagian atas peti. Setelah tersingkap, tangannya kemudian membuka 3 buah gembok, yang terpasang di 3 titik samping dan menarik rantai kecil, pengikat antar ketiga gembok. Pelan tutup peti kayu digeser Pak Raihan menyamping, aroma wangi Kamboja seketika menyeruak tajam setelah peti terbuka lebar, dengan sebujur tubuh wanita bergaun putih terbaring di dalamnya. Jantungku mulai berdegup tak beraturan disertai keringat mulai mengucur deras, ketika pandanganku tertuju pada wajah mayat wanita di dalam peti. Wajahnya begitu putih hampir menyamai gaunnya, matanya yang sipit, dihiasi bulu-bulu lentik, terlihat indah saat terpejam. Bibirnya yang tipis terkatup rapat serta satu hiasan di kepala yang mirip dengan sebuah mahkota, menguatkan dugaanku, jika mayat wanita ini berdandan layaknya seorang pengantin. Namun, bukan itu yang membuatku ketakutan. Tapi wajah sosok ini, sama persis dengan wajah sosok yang kulihat menari-nari, kala kecelakaan dialami Jono sampai meninggal. Inilah jasad asli Neng Lisa, jelas Pak Raihan kembali. Aku tak menanggapi penjelasan Pak Raihan, aku justru beringsut mundur dengan ketakutan, ketika sosok yang terbujur seperti melotot padaku. Yok, kamu kenapa? Tanya Pak Raihan seperti ikut bingung. Gak Pak, gak apa-apa, jawabku gugup. Lalu, apa hubungannya dengan semua ini Pak? Tanyaku dengan jantung masih berdebar kencang. Kamu tunggu di situ saja, sahut Pak Raihan yang malah memberi perintah padaku. Sedikit heran dan salut melihat apa yang tengah dilakukan Pak Raihan.
Ia begitu berani memolesi wajah jasad dalam peti dengan sesuatu yang mirip salep. Setelahnya, ia semprot seluruh tubuh jasad hingga bagian dalam peti sampai rata. Seketika bau wangi sengit menyebar dari dalam peti, bersumber dari parfum yang disemprotkan Pak Raihan. Yang entah apa mereknya, tapi bisa dipastikan, mahal harganya menurutku. Ketika fokus mataku masih tertuju pada Pak Raihan, tiba-tiba aku merasakan tiupan angin lembut di leher belakang yang membuat bulu kuduku meremang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, tapi hanya onggokan kain-kain putih lusuh yang terlihat. Hingga pada satu ketika, mataku melihat dua sosok yang berdiri di luar bangunan tempatku dan Pak Raihan berdiri. Kedua sosok itu samar terlihat, tapi jika diamati baik-baik, kedua sosok itu, seorang laki-laki dan perempuan. Dingin dan kaku rasanya tubuhku, saat kedua sosok yang terlihat dari sorot matanya, menatapiku dan Pak Raihan. Aku segera merapatkan tubuhku ke tubuh Pak Raihan yang sudah selesai mengurus jasad dalam peti. Pak Raihan sendiri mungkin merasakan ketakutan atau sekedar kasihan denganku, sehingga ia mengajakku untuk meninggalkan tempat yang seumur hidupku, tak akan pernah sudi lagi untuk aku melihatnya. Aku yang masih seperti awal berangkat, mengekor di belakang, merasa jika ada yang mengikuti langkah kami berdua. Sampai di depan kosku, aku masih tetap merasa yang mengikuti kami, ada di belakang. Tapi entah Pak Raihan ikut merasakannya atau TDK, sebab, kulihat beliau begitu tenang. Maaf Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku tak sabar meski aku dan Pak Raihan baru masuk dan duduk di lantai kamar kosku. Pak Raihan tak langsung menjawab, ia menarik nafas panjang, wajahnya menyiratkan satu beban yang terlihat sangat berat. Kamu tahu siapa pemilik tempat itu? Ucap Pak Raihan, balik bertanya. Pak Januar, jawabku. Tapi, tampaknya jawabanku tak dibenarkan Pak Raihan, ia terlihat menggelengkan kepalanya. Orang taunya bahwa tempat itu Januar pemiliknya, padahal, Januar sama denganku, sama-sama bekerja tapi tak bisa lepas, jawab Pak Raihan, membuatku mulai bingung. Lalu, siapa pemilik aslinya Pak? Tanyaku sangat penasaran. Mungkin kamu belum pernah melihatnya, namanya Pak Virgo, jawab Pak Raihan menyebut nama yang asing bagiku. Sedangkan jasad yang kamu lihat dalam peti tadi adalah wujud dari badal Neng Lisa asli. Dia adalah salah satu sumber kekayaan Pak Virgo, sambung Pak Raihan kembali. Kenapa aku menyuruhmu untuk bersyukur? Sebab kamu tak dipilih menjadi pengantin Gagar Mayang. Gaun pengantin pesanan Neng Lisa, yang lebih dulu diambil Jono, hanyalah sebuah simbol, jelas Pak Raihan. Aku masih bingung mencerna semua penjelasan Pak Raihan, yang sepertinya mengandung teka-teki lebih besar dari sekedar kematian Neng Lisa dan Jono. Setelah nanti kuceritakan semuanya, pulanglah. Jangan pernah berpikir untuk kembali bekerja di tempat itu. Kecuali jika kamu sudah menikah. Sebab, Pak Leo hanya mengorbankan perempuan dan laki-laki lajang yang belum punya ikatan. Satu pesan mendalam dari Pak Raihan, sebelum beliau menceritakan semuanya. Dari mulai siapa Pak Virgo, Januar, jasad dalam peti yang sebenarnya badal perewangan dari Pak Virgo. Setelah mendengar cerita panjang lebar Pak Raihan, aku menyimpulkan jika aku dan Jono yang memang sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal pengantin Gagar Mayang. Untuk dipasangkan dengan Neng Lisa terapis, yang sudah menjadi wadal lebih dahulu. Sedangkan sosok asli Neng Lisa adalah anak dari Pak Virgo yang menjadi wadal awal, tapi tubuhnya akan utuh, untuk terus mencari wadal baru bunga pengantin Gagar Mayang setiap setahun sekali. Pak Virgo, orang kaya raya dengan banyak usaha, di mana para pekerjanya rata-rata wanita dan pria muda, sebab, ia yang sudah bersekutu dengan iblis, punya kewajiban menumbalkan satu lelaki bujang. Dengan perempuan lajang untuk dijadikan pengantin Gagar Mayang, yang telah ia buka awal dengan menumbalkan anak gadisnya, Neng Lisa. Jono, dia lebih tergoda dan menerima tawaran menikah dengan sosok badal Neng Lisa yang sebenarnya adalah wujud iblis perewangan Pak Virgo. Padahal, tawaran itu sebenarnya hanyalah simbol untuk menjadikan wadal dari badal sosok iblis yang menjelma menjadi Neng Lisa. Selesai. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih. Salam Rahayu. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.